Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fordisja TV rahimakumullah. Ada satu kisah dalam sejarah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang soleh dan termasuk anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam urusan taat ini kepada ibunya. Karena Uwais Al-Qarni ini hidup bersama ibunya yang sudah tua renta. Merupakan anak yang yatim, tidak ada ayahnya. Apa yang diminta oleh ibunya, Uwais Al-Qarni berusaha untuk memenuhinya dan melaksanakannya. Sehingga suatu saat ibunya meminta kepada Uwais Al-Qarni, keinginan ibunya untuk pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah. Uwais Al-Qarni ini adalah keluarga yang sangat kekurangan, hidup dalam kemiskinan, tetapi taat beribadah. Karena Uwais Al-Qarni ini tidak mau mengecewakan keinginan ibunya untuk pergi ke Mekah, untuk pergi haji, maka Uwais Al-Qarni ini berusaha, bagaimana aku bisa pergi haji? Uang tidak punya, harta benda tidak memiliki. Maka dia membeli seekor anak sapi yang kecil. Kemudian Uwais Al-Qarni ini membuat kandang di bukit yang tinggi. Setiap pagi, sapi yang kecil tadi itu diturunkan oleh Uwais Al-Qarni. Tidak dituntun tapi digendong oleh Uwais Al-Qarni. Nanti sore hari diantarkan lagi, digendong lagi sapi itu ke atas bukit. Begitulah Uwais Al-Qarni setiap hari menurunkan sapinya, kemudian mengangkat sapinya ketika sore hari, pagi menurunkan kembali, sore mengangkat kembali. Begitu dilakukan berhari-hari sampai sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 8 bulan. Karena kebetulan permintaan ibunya untuk pergi haji 8 bulan sebelum musim haji. Orang-orang pada waktu itu yang berada di sekeliling Uwais Al-Qarni heran. Kenapa Uwais Al-Qarni kalau pagi menurunkan sapinya digendong, kalau sore mengantarkan sapinya ke atas bukit digendong juga. Sampai 8 bulan, bayangan saudara. Sapi yang masih kecil itu sampai 8 bulan, sapi itu beratnya lebih dari 100 kilo. Dan Uwais Al-Qarni kuat mengangkat berat sapi yang sudah mencapai 100 kilo. Ternyata tujuan Uwais Al-Qarni adalah karena orang tuanya sudah tua renta, tidak mampu berjalan. Uwais Al-Qarni mempunyai keinginan untuk menggendong ibunya pergi haji. Bayangkan Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman, pergi haji ke kota Mekah, lewat padang pasir yang cukup jauh, beberapa jam bahkan beberapa hari. Tapi Uwais Al-Qarni ingin berbakti memenuhi keinginan ibunya pergi haji. Dia rela latihan tenaganya menggendong sapi pagi sore sampai 8 bulan. Setelah otot-ototnya kuat, setelah badannya kuat, Uwais Al-Qarni senang. Dan terjadilah musim haji. Jauh-jauh sebelum itu Rasulullah berpesan kepada sahabat Umar dan Ali, wahai Umar dan Ali, nanti kalau ada jemaah haji yang pergi yang bernama Uwais Al-Qarni, dia datang dari Yaman, mintalah doa dari dia supaya engkau masuk ke dalam surga. Sahabat-sahabat Umar dan Ali ini heran, apa hebatnya Uwais Al-Qarni sehingga Rasulullah SAW dia berwasiat nanti kalau ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman, minta doa kepadanya supaya bisa masuk ke dalam surga. Datanglah musim haji, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bahkan tua pun digendong oleh Uwais Al-Qarni. Sa'i begitu juga.
Pokoknya semuanya ibadah haji ibunya dilakukan dengan digendong oleh Uwais Al-Qarni. Di depan pintu Ka'bah ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai meneteskan air mata. Uwais Al-Qarni pun berdoa, tetapi Uwais Al-Qarni mau nyuruh ibunya, wahai ibu, doalah engkau kepada Allah. Dan Uwais Al-Qarni itu berdoa, dalam doanya isinya, ya Allah, berikanlah keridhaan, terimalah amal ibadah ibuku ya Allah, terimalah segala perjuangan amal baik ibuku ya Allah. Di depan rumahmu, di depan Ka'bah ini aku berdoa kepadamu ya Allah, kabulkanlah permintaan daripada ibuku. Kemudian ibunya bertanya, bagaimana dengan doa untukmu wahai Uwais Al-Qarni? Uwais berkata kepada ibunya, wahai ibuku, bagiku cukuplah ridhomu. Kalau engkau wahai ibuku sudah ridho terhadapku sebagai anak, itu sudah cukup membuatku bahagia dunia dan akhirat. Inilah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ridullah fi ridul walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Uwais Al-Qarni mengamalkan hadis ini, bahwa yang terpenting adalah keridhaan kedua orang tua, dan pada saat itu adalah ibunya, karena keridhaan ibunya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, setelah datang waktu musim haji, Umar bin Khattab dan Ali mencari dan ketemulah Uwais Al-Qarni, dan dia minta didoakan. Aku dipesan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepadamu, doakanlah aku supaya bisa masuk surga bersamamu. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun berdoa, mendoakan Umar dan Ali sebagaimana dimintakan oleh Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal dunia. Orang-orang yang berada di rumah Uwais Al-Qarni ini heran. Banyak sekali orang-orang yang ingin memandikan Uwais Al-Qarni, ingin mengkafani Uwais Al-Qarni, ingin ngurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Ditanyakan, ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah orang-orang yang masyhur bagi penduduk langit, meskipun di dunia dia tidak masyhur. Jadi ada orang-orang yang dikenal oleh penduduk langit, meskipun di dunia penduduk dunia tidak mengenalnya. Tapi ada orang yang dikenal oleh penduduk dunia, tapi penduduk langit tidak mengenal. Ini Uwais Al-Qarni dikenal oleh penduduk langit, meskipun penduduk dunia sedikit mengenalnya. Kenapa? Ternyata yang rebutan ingin mengurus jenazahnya Uwais Al-Qarni ini adalah para malaikat. Ini menandakan Uwais Al-Qarni adalah orang yang soleh, taat beribadah, dan salah satunya adalah berbakti kepada ibu bapaknya, dan ibunya yang menjadi kenyataan digendong dari kota Yaman menuju Mekah untuk pergi haji. Itulah merupakan merupakan bukti daripada Uwais Al-Qarni yang taat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah hati-hati. Marilah kita raih keridhaan ibu kita, keridhaan orang tua kita. Itulah yang akan membawa kita bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Semoga bagi kita yang masih memiliki ibu dan bapak, orang tua keduanya, kita berbakti kepadanya. Bagi yang tidak pun, kita masih bisa berbakti kepadanya dengan mendoakan, meminta ampunkan kepadanya. Semoga kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian kisah Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.